Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa kajian online Jawa Timur yang dirahmati Allah, Bapak Ibu dan saudara semuanya, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada kesempatan sore hari ini di hari Jumat 12 Maret 2021 atau juga bertepatan pada 28 Rajab 1442 Hijriah, kita bisa bertemu kembali di kajian online Jawa Timur. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini sudah hadir beliau Ustadz Ihsan Suwandi yang akan memberikan tausiahnya untuk kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu dan para saudara semuanya yang menginginkan bertanya kepada beliau bisa menghubungi di nomor WA di 085 647 191 245. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, pemirsa kajian online Jawa Timur, marilah kita ikuti bersama kajian online pada kesempatan sore hari ini bersama beliau Ustadz Ihsan Suwandi. Kepada beliau Ustadz Ihsan Suwandi, waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang bergabung dalam kajian online MTA Jawa Timur atau yang bergabung di mana saja berada, yang saya hormati, saya muliakan, marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah. Karena sampai pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengadakan kegiatan positif yang berupa kajian online MTA Jawa Timur khususnya atau di mana saja kita bisa bergabung. Dengan syukur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah lagi anugerah kenikmatannya kepada kita yang lebih banyak sebagaimana yang telah dijanjikannya dalam Al-Qur'an. Semoga pertemuan dan perpisahan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga menjadi pertemuan dan perpisahan yang serba maslahah, serba membawa kebaikan, ya sekarang sampai yang akan datang. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada kekasih kita, panutan kita, ikutan kita, junjungan kita, tiada lain adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tercurah pula kepada Ahlul Bait, terlimpah kepada para sahabat, kemudian juga melauber kepada seluruh umat yang setia kepadanya.
Dan semoga kita bersama para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang bergabung dalam kajian online ini, termasuk hamba Allah yang sabar, yang syukur, termasuk tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapat syafaat, mendapat hidayah, mendapat barokah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, para bini sepuh yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk kajian ini sebelum kita nanti membahas kelanjutan pengajian, kemarin saya punya utang karena pertanyaan dari perwakilan Sidoarjo kaitannya dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Untuk ini saya bacakan dulu hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Maksudnya sujud 2 kali karena terlupa salah satu rukun sholat. Baik kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakannya. Ngan Abdillah bin Buhainatal Asdiyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi sholati duhri wa alaihi julusun. Falama atamma sholatahu sajada sajadataini yukabiru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun qabla ayyusalima wa sajadahuma nasu ma'ahu makana manasya minal julusi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asdiyi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bangkit berdiri dalam sholat duhur, padahal mestinya duduk atahiyat awal. Maka setelah selesai sholat dalam keadaan duduk sebelum salam, beliau bersujud 2 kali dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud. Para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk atahiyat awal. Jadi pekan yang lalu memang dari Sidoarjo itu ada yang menanyakan kaitannya seharusnya duduk atahiyat awal tapi sudah terlanjur berdiri, bagaimana sikapnya? Maka adanya Rasulullah lupa ini, maka kalau rupanya Rasulullah itu lain dengan kalau kita lupa. Karena Rasulullah itu kan ikutan kita, panutan kita. Kalau terus benar nanti kalau umatnya ada yang salah, bagaimana untuk merujuk kembali kepada kebenaran? Maka salahnya Nabi, lupanya Nabi dengan lupa kita itu lain. Kalau kita itu lupa biasanya itu sembrono. Ya, tapi kalau Nabi itu sebenarnya tidak lupa, dibikin lupa. Sebab kalau Nabi itu tidak lupa, kemudian nanti umatnya ada yang lupa, lah bagaimana cara mengatasinya? Maka dengan lupanya Nabi itu menjadikan pelajaran bagi umatnya sepanjang masa. Maka pernah dalam riwayat itu, dalam hadis Muslim, juz 1 halaman 399, di mana pada waktu itu memang sholatnya sholat duhur. Nabi itu sholat duhur itu pada rakaat kedua itu seharusnya duduk atahiyat awal, tapi Nabi lupa. Nah setelah lupa, ini jalan keluarnya tetap teruskan salat itu, hanya nanti sebelum salam pada rakaat terakhir itu beliau sujud 2 kali yang biasa disebut sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa.
Maksudnya sujud 2 kali karena terlupa atau salah satu rukun salat itu ada yang terlupa. Tadi contohnya adalah harusnya duduk tahiyat, tidak duduk tahiyat. Kalau kelebihan maupun kekurangan. Maka jadi orang Islam itu kalau ngaji itu enak. Enaknya di mana? Karena ilmunya luas. Tidak hanya ikut-ikutan. Kalau kiai sana demikian, kalau ustadz sana demikian. Dasar agama bukan ustadz, bukan kiai, tapi firman Allah, sabda Nabi. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, qala Abu Hurairah, sholat lana Rasulullah sallallahu salam sholatal ngasri fasalama fi roknataini faqoma dul yadaini faqala aku siroti sholatu ya Rasulullah am nasita faqala Rasulullah sallallahu salam kullu dalika lam yakun faqala qad kana ba'du dalika ya Rasulullahi fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngala nasi faqala asaddaqatul yadain faqalu na'am ya Rasulullah fa atamma Rasulullah sallallahu salam ma baqiya minas sholati summa sajadataini wa huwa jalisun ba'da taslimi rawahu Muslim. Telah berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat ngasar menjadi imam bagi kami. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam setelah 2 rakaat. Maka berdirilah seorang sahabat yang panggilannya Dzul Yadain dan bertanya, ya Rasulullah, apakah sholat ini dikosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semua itu tidak terjadi. Dia yang diberi lakopan Dzul Yadain berkata, ya Rasulullah, salah satu dari 2 itu telah terjadi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada para sahabat sambil bertanya, benarkah Dzul Yadain? Jawab para sahabat, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyempurnakan sholat yang kurang itu, lalu sujud 2 kali dengan duduk sesudah salam. Ya, nah ini Nabi itu lupa. Maka tadi kami katakan, loh, jadi Nabi kok lupa? Lupanya Nabi lain dengan lupa kita. Kalau kita lupa itu biasanya sembrono, tidak diperhatikan. Atau pikirannya atau gerambyang kemana-mana. Tapi kalau Nabi itu lupanya itu agar menjadi pelajaran. Nah kita tahu kan namanya sholat asar, kalau tidak dikosor, kalau tidak lupa itu di tempat iqomah, tempat mukim 4 rakaat. Rasulullah baru 2 rakaat sudah salam. Maka pelajaran yang kita ambil, sahabat-sahabat pada waktu itu tidak kok hanya mengguman itu, gembreneng itu enggak. Langsung tanya, ya Rasulullah, apa sholat ngasar ini tadi dikosor? Kan harusnya 4 rakaat, 2 rakaat kok tuan sudah salam atau tuan lupa. Karena yang tadi baru 2 rakaat. Maka pada waktu Rasulullah menjawab dengan ya tegas juga. Semuanya tidak terjadi. Maksudnya sholat ini tidak dikosor dan saya tidak lupa. Walaupun Nabi menjawab tegas begitu itu, si menanya yang diberi
lagu Bantul Yaden tadi tetap itu keduanya itu memang pernah terjadi. Kalau Rasulullah tidak lupa ya dikosor. Kemudian Rasulullah ini ya mencari informasi pada yang lain. Nanti jangan-jangan Bantul Yaden yang kliwong aku Nabi tidak mengkosor dan aku Nabi tidak lupa. Lalu menanyakan kepada para sahabat yang lain, apa benar apa yang dikemukakan saudara kita Bantul Yaden. Masukan dari sahabat-sahabat yang lain, dia sama menjawab, betul ya Rasulullah, bahwasanya sholat Tuhan tadi baru 2 rakaat. Barulah pada waktu itu Nabi menambah kekurangannya. Setelah menambah kekurangannya, ini cara juga dapat diambil pelajaran. Kalau riwayat sholat ngasar itu, Nabi setelah salam baru sujud 2 rakaat, kemudian salam lagi. Maka praktek sujud sahwa itu boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Itu harusnya itu 4 rakaat, namun baru 2 rakaat sudah mengakhiri, maka ditegur. Nah ini juga pelajaran pada kita kaum muslimat, para bini sepuh yang kami hormati, kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kalau nanti mungkin siapapun di antara kita, walaupun itu pimpinan kita, kalau keliru, ya supaya diberi masukan atau teguran atau koreksi. Man ahabbaka nasohaka. Barang siapa cinta padamu, dia sangat senang hati memberi nasihat. Maka nanti kalau diberi nasihat, supaya diterima dengan taslim dan lapang dada. Jangan, kamu itu siapa? Kok berani negur saya? Ini namanya sombong. Gagah boleh, pangkat boleh, kaya boleh, tapi kalau sombong tidak boleh. Nabi saja ditegur walaupun Nabi itu sudah mantep, ya mengkosor ya tidak, lupa ya tidak, tapi setelah ada masukan Nabi tidak. Ini namanya Nabi taslim. Dalam bahasa kita itu tidak mundur isin, tidak isin mundur. Rujuk pada kebenaran. Nabi saja yang dosanya sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang, kekasih Allah, lupa itu ditegur mau. Hanya kadang-kadang kita, ya karena kurangnya ilmu, ditegur itu merasa disalahkan, keliru gitu itu. Maka kalau banyak orang yang menasihati kita, andai kata kita belum salah, itu ditegur saja terima kasih kok. Belum salah loh gitu, apalagi sudah salah. Nah begitu itu memang bisa dimiliki oleh orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar itu maksudnya tidak picik, pengalamannya luas, ya gitu ya. Maka nanti tolong diratakanlah apa yang sampaikan itu. Nabi sudah mencontohi kita bahwa namanya tegur menegur itu memang sudah menjadi kebiasaan orang yang beriman. Kemudian selanjutnya dalam hadis disebutkan ngan ngimrona bani Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ngasro fasalama fi salasi rokangatin sumadakhola mansilahu faqoma ilaihi rojulun yakulu lahul khirbaku yakulu lahu khirbaku wa kana fi yadaihi tulun faqala ya Rasulullahi fadakaro lahu soni ngatu fakhoroja ghotbana ya juru ridaahu kata intaha ilanasi faqala asodako hada qalu na'am
Fasola rokngatan summa salama summa sajada sajadata ini summa salama. Rawahu Muslim. Kalau di atas tadi riwayat Muslim juz 1 halaman 404. Ini di bawahnya juga membahas kaitannya sujud sahwi. Dari Imran bin Husain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ngasar lalu salam pada rakaat ketiga. Kalau kedua yang di atas tadi rakaat 2 beliau salam, tapi yang kedua ini ya sama-sama sholat ngasar, tapi salam pada rakaat ketiga. Kemudian beliau masuk ke rumahnya, maka seorang sahabat yang bernama Khirbak, yakni yang panjang dua tangannya, memanggil Rasulullah sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan marah sambil menyeret selendangnya hingga sampai kepada orang banyak. Lalu bertanya, betulkah orang ini? Para sahabat menjawab, betul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 1 rakaat, lalu salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Ini kebetulan keduanya itu terjadi di sholat ngasar. Kalau yang di atas tadi baru 2 rakaat beliau salam, kemudian pada yang kejadian kedua itu 3 rakaat beliau salam. Nah ketika salah itu pada waktu itu sahabat diam saja. Karena memang ya Rasulullah sebagai panutan. Namun tidak segan-segan sahabat-sahabat itu kalau belum tahu ya tanya. Tadi tidak mengguman tadi, tidak gembreneng. Gembreneng itu cara bahasa Indonesia apa itu ya. Kalau kita kan hanya nengkono bicara tidak ini bicara kecil-kecil tidak jelas, tapi sahabat terus terang. Maka kalau kita nanti ngaji ya kepada orang-orang yang di atas kita tidak usah takut, tidak usah segan. Karena dalam Islam itu al-Islamu sawakuma. Islam itu menyejajarkan kamu sekalian. Tidak ada kelebihan orang-orang Arab dibanding non-Arab, atau tidak ada kelebihan orang-orang non-Arab dibanding orang Arab. Tidak ada kelebihan orang-orang yang kulit merah dengan kulit hitam, dan tidak ada kelebihan kulit hitam dengan kulit merah, kecuali takwanya. Yang membedakan kita itu takwa. Maka jadi orang Islam itu sangat bagus sekali. Coba dibacakan yang brosur itu halaman pertama. Itu hadis yang terakhir itu Ustadz Yatno. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la fadla li arabiyin ala a'jamiyin wala li jamiyin ala arabiyin wala li a'maro ala aswada wala aswada alal a'maro illa bittaqwa. Ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula sebaliknya, tidak juga bagi orang yang berwarna kulit merah dengan yang berwarna hitam, atau sebaliknya, melainkan keutamaan itu didapat dengan ketakwaannya. Ya, maka ini pelajaran bagi kita kan ya. Nanti kalau sudah takwa, ini ukuran kemuliaan ini bukan pada titelnya. Mentang-mentang kalau titelnya banyak, kalau tidak disebut titelnya kemudian tidak menjawab, saya ini sudah kuliah Pak, sudah diwisuda, saya ini sudah mempunyai titel. Nah, begitu itu ya boleh, karena sebenarnya titel itu untuk ranking gaji. Kalau nanti titel ini punya titel, nanti gaji pokoknya sekian, tapi untuk agama itu tidak titel ukurannya. Nah, kadang-kadang yang bertitel itu malah tidak paham, yang tidak titel malah paham. Orang tidak titel itu diberi pelajaran ya, malah kadang-kadang bisa menerima.
Kalau namanya saling menghormat bisa lah. Kadang-kadang orang yang titel malah tidak bisa. Menganggap rendah karena tidak punya titel, keliru. Maka al-Islamu sawa'uma, dan ini dipraktekkan oleh Nabi. Ingat ini. Nabi itu keliru ditegur. Tapi Nabi tadi marah. Marah Nabi itu bukan marah seperti marah kita. Kalau kita marah itu kan mungkin tidak terpenuhi kemauan kita. Mungkin kita merasa tersudut itu Nah, kalau Nabi itu marahnya itu ini. Karena kan harusnya kalau keliru itu ada diingatkan. Kalau keliru bacaannya dibenarkan. Tapi keliru artinya membaca subhanallah manakala makmum itu pria, tepuk manakala makmumnya wanita. Tepuknya itu bukan seperti tepuk nepui burung merpati itu, atau tepuk sepak bola itu tidak. Maksudnya punggung jari ini tepuk, ini nandakan keliru atau subhanallah. Nah, sama-sama mengingatkan, mengapa kalau putri kok tepuk, kalau putra kok subhanallah. Itu hikmah bisa diambil pelajaran, hikmahnya. Ya. Tapi itu memang wewenang Allah dan Rasul. Tapi sebenarnya ada hikmahnya juga. Bagaimanapun pula namanya orang laki-laki itu kalau sehat ya, mendengar suara wanita yang lembut, gemulai gitu, bagaimanapun nanti akan membekas dalam benaknya, dalam jiwanya. Nanti kalau dengan ucapan, nanti tidak mungkin akan mengganggu konsentrasi. Itu hanya hikmahnya. Itu suaranya siapa? Kelihatannya kok orangnya cantik. Itu nanti tidak mikir sholat, malah mikir orang cantik. Gitu. Itu kalau wanita, pria itu normal, dengan wanita itu mesti tertarik. Lah itu sudah zuyinalinasi, dihiasi wanita, antara lain senang dengan lawan jenis. Kalau ada pria kalau tidak senang ada wanita cantik itu tidak normal itu. Tidak normal. Apa Pak Ustadz juga tertarik dengan wanita cantik? Ya tanyalah Ustadzmu itu normal atau tidak. Sehat atau tidak normalmu, Ustadzmu itu. Kalau Ustadzmu itu normal dan sehat, mesti tertarik. Tapi mengapa? Kok bisa? Nah, orang mendapat pelajaran kalau ada wanita itu bukan mahram supaya menundukkan pandangan. Maka hati kecilnya Pak Ustadz itu ya tertarik. Namun diatur oleh Allah tidak boleh main mata keranjang. Ya dengan menundukkan pandangan. Itu antara lain. Maka dengan tepuk. Maka marah Nabi begitu tidak seperti marah kita. Kita kelaparan marah. Istrinya di marah-marah. Ya. Dan Nabi bukan, itu pelajaran. Seperti kita dulu ketika ngaji pertama itu, murid-murid almarhum al-Ustadz itu kalau tidak dimarahi Ustadz itu rindu. Kalau Ustadz itu marah-marah itu malah senang karena apa? Ilmunya keluar semua. Hanya orang-orang yang bodoh itu kalau dimarahi Ustadz, besok saya tidak masuk. Masa ngaji kok dimarahi? Padahal marah Ustadz itu marah ghirah, untuk mendidik, mencerdaskan muridnya. Pernah terjadi itu. Ya seorang sarjana dari salah satu ini nanyakan, Pak Ustadz itu nanti sampai membasuh kaki itu dengan sela-sela jari itu kan harus dibersihkan gitu. Ini bagaimana cara membasuhnya Pak Ustadz? Itu. Maka pada waktu Ustadz berkelakar, ya digosok dengan tangan. Kalau memang tidak bisa ya golek sekung ngono, kosokno nggo sekung ngono. Ha bangsa kudu nggawa sekung. Sekung itu orang sekarang ya ndak mudeng. Sekung itu kulit kelapa itu. Itu kan memberi pelajaran mongso mahasiswa nyotek kok. Itu ternyata belum tentu kalau mahasiswa mesti all-round serba pandai. Maka inilah kita tidak boleh nyombongkan. Titel boleh, kaya boleh, pangkat boleh. Tapi kalau sombong tidak boleh. Lah Nabi menghela selendangnya, jangan terus, Nabi itu kemana-mana bawa selendang ya.
berdasar ya baca ini begitu itu. Pakaian dalam Islam itu ada namanya izar. Izar itu bebet atau sarung biasa pakaian bawah. Kemudian ada pakaian atas namanya izar. Namanya rida. Yang di bawah namanya izar, sarung, bebet itu ya. Maka kalau nanti kepidak-pidak itu supaya jangan bebetnya itu nutupi polok gitu ya. Nah, kalau nanti nutupi polok karena sombong, maka tidak akan mencium bau surga. Namun Abu Bakar juga pada waktu langsung bertanya, ya Rasulullah, bebet saya ini selalu nutupi polok. Kalau tidak betul-betul hati-hati saya jaga. Tapi apa? Sabda Nabi itu, kalau kamu Abu Bakar tidak sombong, maka tidak terancam dengan hadis itu. Ya, izar yang nanti menjadikan orang tidak mencium bau surga itu kalau karena sombong. Lah sekarang karena ngajinya itu ya hanya pokoknya itu kalau istilah saya itu didoktrin oleh gurunya, jangan mengambil pelajaran yang mana-mana, akhirnya wes pokoknya kalau orang itu termasuk celana panjang itu nutupi polok, itu sombong, diancam neraka. Akhirnya banyak kelihatannya orang pandai, sebenarnya sok pandai. Ya, celana panjangnya sudah di bawah lutut atau di betis gitu ya. Padahal rida dengan ya tadi rida dengan celana itu, kalau celana itu sirwal, hadisnya itu bunyinya rida lah, begitu ya sudahlah. Mulai kemarin sama ada pertanyaan kepada Ustadz itu nanyakan tentang jenggot, nanyakan itu lain-lain sudah akan membuat hotel di angkasa luar gini udur masalah katok dawa, masalah jenggot. Padahal itu bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Maka wargaku, ya mari kita ini jangan hanya membangga-banggakan dulu. Ilmu-ilmu dulu itu sumbernya dari Islam. Bisa bikin robot pertama orang Islam. Ahli kedokteran pertama orang Islam, tapi hanya nostalgia. Kowe ra iso ngopo-ngopo gerudur masalah selendang. Mengapa dikatakan selendang? Memang namanya tadi rida itu diselemparkan di atas. Maka Nabi marah sambil menyeret lendangnya, itu maksudnya sampai ridanya itu hanya dikalungkan di pundak, tapi karena pentingnya tergopoh. Ini saya bahas sedikit ini angkat bapak-bapak sebagai tambahan wawasan ya. Bukan saya menggurui, tidak. Maka wa fauqa dzil min ngalim. Di atas orang pandai ada yang lebih pandai, maka jangan kita merasa paling pandai. Karena tadi disebutkan ala lafat lal ngarobiyun ya. Ngarobiyin ngala ajamiyin. Ala lafat la ngala ngarobiyin itu ngala ajamiyin. Ala ingatlah, ketahuilah, lafadlah, tidak ada kelebihan li ngarobiyin bagi orang-orang ngarob, wala ajamiyin atas orang-orang ngajam di luar Arab. Walaupun Nabi itu orang Arab, standar dakwah Nabi di Arab Saudi, namun memberitahu, hai orang-orang Arab, tidak ada kelebihan orang-orang Arab dibanding orang-orang ngajam non Arab, atau sebaliknya, tidak ada kelebihan orang-orang non Arab dibanding orang Arab. Itu maksudnya dilihat dari kebangsaan dan kesukuan, itu tidak ada kelebihan. Kemudian dilihat dari warna kulit, itu wala dikatakan li ahmaro ngala aswada, wala aswada ngala ahmaro, dan tidak ada kelebihan orang-orang yang berkulit merah dibanding dengan kulit hitam. Maksudnya
perbedaan warna kulit. Karena kita sudah belajar dalam Al-Quran itu bahwa apa itu kulitnya merah, apa kulitnya hitam, apa kulitnya kuning, apa kulitnya hijau. Ini semua adalah anak cucu Adam. Maka kalau sudah jadi warga ngaji, belajar agama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tegur menegur, nasihat menasihati, itu menjadi sesuatu ciri khas orang yang beriman. Nah kemudian yang membedakan apa? Tidak dilihat dari sukunya, tidak dilihat dari warna kulitnya, tapi ketakwaannya. Maka namanya orang mukmin sesama mukmin itu ba'duhum auliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka inilah saya bahas sedikit. Maka Nabi pada hadis yang kedua tadi, Nabi sholat ngasar baru rakaat, 3 rakaat beliau salam. Ya, ditegur. Maka setelah ditegur padahal sudah masuk ke rumah beliau cara kalang bahasa Jawa sudah kondur non dalem. Ya ditanyakan. Tadi tidak ubah-ubis tadi, tidak mengguman tadi, langsung datang. Ya Rasulullah, salatnya tadi baru 3 loh ya Rasul. Nah, mengapa kok pada waktu itu tidak langsung ditegur? Karena jangan-jangan ada syariat baru. Karena Nabi itu kan maksum. Maksum itu terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Ternyata itu Nabi memang lupa. Dan lupa Nabi itu digarisbawahi untuk pelajaran bagi umat di akhir zaman. Itu. Maka setelah lupa ya ditambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Itu terdiri juga dalam tadi di bawah hadis yang di atas. Halamannya masih sama, juznya sama. Kaitannya dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, qala Abdullahi sholabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan falama fatala tawaswasal qaumu bainahum faqala ma sa'nukum qalu ya Rasulullah hal sita fi sholati qala la qalu fa inaka qad sholaita khamsan fan fatala summa sajadataini summa salama. Telah berkata Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama kami, pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Setelah selesai sholat, para sahabat berbisik-bisik. Itu loh tadi kapan mengguman itu loh, gemereneng, berbisik-bisik, bicara yang kecil-kecil itu ya. Di antara mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa kalian? Mereka menjawab, ya Rasulullah, apakah sholat ini tadi ditambah? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Para sahabat berkata, sesungguhnya Tuhan telah sholat 5 rakaat. Maka Nabi SAW berpaling, lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Kalau di depan tadi kurang, tapi yang terakhir ini tadi, itu riwayat Muslim, juz 1 halaman 402, sholatnya kelebihan, harinya sholat itu 4 rakaat, tapi 5 rakaat. Pada waktu itu berbisik-bisik, ya itu berbisik-bisik, tapi Nabi paham, mungkin karena mungkin saya yang lupa dan sebagainya, tanya-tanya, kemudian Nabi minta penjelasan, ada apa kalian? Sama mengguman, sama berbisik-bisik, baru menyampaikan
Ya Rasulullah, apa sholat ini ditambah? Tuan tadi sholat 5 rakaat, harusnya 4 rakaat. Maka kalau kelebihan itu, way out-nya, jalan keluarnya, namanya keluban, dikurangi kan tidak bisa. Langsung Nabi sujud 2 kali, 2 itu, kemudian salam. Ya, jadi cukup sujud sawi karena kelebihan. Nah inilah bagi kita ini namanya kebenaran itu sudah jelas. Nah kita kalau nanti punya ilmu itu menghadapi kekurangan-kekurangan akan pernah mendapat pelajaran. Maka menuntut ilmu itu faridotun ngala kuli muslim. Menuntut ilmu, mengkaji, belajar Islam itu faridotun, perdu, wajib. Wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, maka kalau orang Islam tidak mau menuntut ilmu itu berdosa. Tapi umumnya orang Islam ya karena kekurangannya tidak rajin untuk menuntut ilmu. Maka dalam ayat lain mengatakan dalam keadaan gawat saja belajar agama itu harus dilaksanakan. Itu dalam keadaan gawat, perang gitu ya. Nanti apa fungsinya? Nanti kalau sudah damai, yang menuntut ilmu itu bisa menyiarkan kepada yang tugas fisabilillah. Maka termasuk saya sekarang ini dalam keadaan online ini ya bagaimanapun pula harusnya itu offline. Ngaji ke online, masuk atau tidak gurunya tidak tahu. Dengarkan atau tidak gurunya tidak tahu. Malah pernah terjadi pengajian kemudian dia jualan itu ada tumbas gitu ya. Oh ninggal ke pengajian dodoli. Ya maklum. Ya ada. Memang begitulah. Ya mudah-mudahan nanti segera offline. Dan alhamdulillah ini kemarin tokoh-tokoh yang tua-tua itu sudah divaksin. Termasuk saya juga divaksin. Vaksin dari pemerintah itu. Ya, nanti akan diulangi lagi, sekali lagi divaksin. Kemudian lah katanya yang divaksin yang muda-muda, yang tua ya sekarang jengkang kayak rasa vaksin. Tapi setelah dianu kan ini ya tokoh-tokoh, ustadz-ustadz didulukan. Nanti kalau memberi ceramah jangan sampai menyebar luaskan virus corona. Siap ya gitu. Nah, biasa donor darah, jarumnya hanya kecil, lancip, enggak kerasa. Kalau donor darah itu kan untuk lewat jarak walaupun lancip, jarumnya besar. Maka pada waktu umumnya mau divaksin itu ya wedi sik roh jarumnya. Kalau kita lihat di sosmed itu ada yang tentara divaksin wedi loh. Padahal gayanya perang. Maka kali warga kita ya nanti kalau divaksin jangan takut. Saya sudah divaksin kemarin. Divaksin. Tapi ya vaksin orang tua ya tidak gegabah, tanya dulu punya riwayat penyakit apa tidak. Sampai 1 malam buang air kecil berapa kali. Karena nanti jangan-jangan divaksin malah dimasuki penyakit jadi sakit. Termasuk dokternya ya hati-hati sekali. Tensinya berapa. Nah baru ditensi saja kalau kurang ilmu kadang-kadang sudah denyut jantungnya itu berdetak-detak, deg-degan. Nah, tapi warga MTA kalau nanti tidak sehat ya tidak divaksin. Yang divaksin yang sehat. Alhamdulillah atas doa para bini sepuh, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah saya ketika divaksin lolos. Bukan berarti kalau divaksin itu tidak bisa menulari, kok bisa. Tetap pakai masker. Hanya kalau siaran gini saya pakai masker nanti kurang nyaman lah. Wong ini di ruang tertutup, pakai AC, jaga jarak.
dan lain sebagainya. Nah, ini pelajaran untuk kita. Maka intinya Nabi itu walaupun keliru, ada masukan mau menerima. Ini pelajaran sangat berharga bagi kita nanti kapan-kapan kita itu menjadi orang besar, orang terhormat, ya dengan senang hatilah menerima masukan-masukan. Dan Rasulullah itu pernah mendapat masukan. Walaupun beliau seorang panglima perang, itu ada masukan. Yang memberi masukan justru Krocok Memet. Krocok Memet itu ya sudah orang kampung. Krocok itu adalah pasukan yang paling rendah di antara anjuran Nabi. Bapak-bapak dan saudara, ketahuilah ya, perang di padang pasir itu ya senjatanya adalah air. Walaupun orangnya kuat, senjata lengkap, tapi kurang air, haus, sudah tidak berdaya. Maka untuk itu saya perintahkan agar sumber-sumber air ya disebut oleh Nabi ini dikuasai. Jangan sampai musuh nanti mengambil air. Sebab nanti kalau sudah mengambil air, walaupun sudah lemas menjadi fit kembali. Maka kuasailah sumber-sumber air. Sebutkan ini. Ada Krocok Memet tadi menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, perintah ini dari Allah, dari Rasul, apa itu inisiatif Nabi sebagai insaniah, sebagai manusia biasa. Maka pada waktu itu Nabi ya terus terang, ini dari saya pribadi, bukan dari wahyu Allah. Apa boleh kami usul ya Rasulullah? Maka pada waktu itu kalau itu dari Rasul, bukan dari Rasul tapi hanya dari pribadi, person, apa boleh saya usul? Ya monggo silahkan. Walaupun pasukan paling rendah kepada panglima. Maka saya mengusulkan ya Rasulullah, kalau hanya dikuasai air-air yang itu, rasanya itu belum menjamin. Karena namanya orang haus itu seadanya bisa masuk. Saya mengusulkan tidak begitu, termasuk di mana ada air menggenang supaya ditimbun atau dikuras. Sehingga mau lari kemana saja tidak ketemu air. Kalau istilah orang kampung ya teledoan. Sumber-sumber itu dikuras, ditimbun atau jangan sampai ada air. Apa kata Nabi? Betul usulan saudaraku. Saya cabut instruksiku, maka kami gunakan instruksi dari pasukanku. Walaupun Krocok memulainya pelajaran. Nanti kalau orang tua itu tidak ada masukan itu jangan, kalau dari sana mau tapi dari enggak, lihat dulu. Berpikir secara wajar, itu pelajaran. Untuk selanjutnya, Bapak dan Saudara, nah memang kalau orang itu ngaji itu yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Maka sangat kalau istilah saya itu sangat kurang cerdas lah. Kalau orang kok ngaji tidak serius itu kurang cerdas itu. Coba tolong saya dibacakan dulu Pak Ustadz Wiyatno. Quran surat Al-Isra Bani Israel, ayatnya ayat 9. Al-Isra surat Bani Israel surat 17 ayat 9. Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'dadna lahum adaban alima. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ya, ini dimulai dengan menyungguhkan kan, inna, hanya saja sesungguhnya hadzal Quran, Al-Quran ini, wahyu ilahi ini, kalam ilahi ini, firman Allah ini, Al-Quran yahdi lilati ya akwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Maka selurus-lurus ya teori atau anjuran itu, kalau itu sumbernya dari manusia, tidak sempurna. Petunjuk yang paling sempurna adalah Al-Quran. Maka kemarin telah kita baca, orang-orang itu sebelum ngaji Quran itu ya tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Tapi setelah kita ngaji jadi tahu. Maka kalau ini mengatakan ini jalan yang paling lurus, ini teori yang paling masyhur, ketahuilah walaupun dia mengatakan ini paling lurus, Quran lebih lurus dari konsep buatan manusia. Maka wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihah, itu, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Maka kita sudah mengetahui Quran itu isinya basiron wa nadiron, kabar gembira bagi yang taat, nadiron ancaman bagi yang durhaka. Ya, maka kalau kita ingin selamat, kalau ingin bahagia, ingin mulia, gunakanlah petunjuk Allah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini tidak hanya sekedar dibaca. Memang tidak dipungkiri membaca Al-Quran qiraati pahalanya gede. Setiap huruf 10 pahala kebaikan. Aku Nabi dia mengatakan alif lam mim, satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti membaca alif lam mim itu belanja 30. Tapi ketahuilah Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa dan orang yang akan bertakwa. Kalau hanya dibaca, ya kalau yang membaca itu seperti Umar bin Khattab, nanti kita bisa bahas lain waktu. Wah, itu paham, karena beliau orang Arab, dibaca juga firman Allah bahasa Arab. Tapi kalau yang membaca saya atau dibacakan, saya bukan orang Arab. Ya, termasuk anak bangsa suku Melayu, bisanya bahasa Melayu tidak bahasa Arab. Nah, ini kan hanya membaca saja, ya tidak tahu apa isinya. Maka sampai Ustadz menerangkan pada kita, banyak orang Islam kalau sholat itu mengatakan ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah daku ke jalanmu yang lurus, sirotol mustaqim, sirot jalan mustaqim yang lurus. Sirotol ladina an'amta alaihim, yakni jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Lah orang yang diberi nikmat siapa? Para nabi, para syuhada, sholihin, shodikin dan sebagainya.
sebagainya. Mintanya begitu itu. Jalan yang lurus itu Quran. Tapi kadang-kadang ngakunya orang Islam, dia malas mempelajari. Kalau ada orang belajar Quran, tidak seneng loh. Itu penyakit itu. Penyakit kebodohan. Nah, gitu ya. Maka Quran ini menuntun kita ke jalan yang lebih lurus. Maka beritakanlah kabar gembira. Karena Allah mengangkat derajat manusia menjadi paling mulia itu. Kalau tidak diberi petunjuk-petunjuk, itu akan rendah, akan jatuh kedudukannya itu. Maka agar tidak jatuh, tetap diberi petunjuk. Kalau petunjuk itu dipakai, mulia di dunia, mulia di akhirat. Kalau tidak menggunakan petunjuk, hanya dibaca ya, tidak dipraktekkan, ya. Karena ilmu itu harus praktek. Al-ilmu bila ngamalin, kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kanahli bila ngasalin, seperti lebah yang tidak bermadu. Lah bagaimana mau mengamalkan kalau tidak tahu? Walaupun Quran jalan yang lebih lurus, tidak tahu. Nah, maka inilah berbahagialah kita. Kita bisa ngaji, bisa belajar, ini anugerah dari Allah. Diberi petunjuk dari Allah. Maka berkabar gembira bagi orang yang mukmin. Memang orang-orang yang mukmin diberi kabar gembira akan ditempatkan di surganya di hari pembalasan. Namun juga nadhiron. Nadhiron itu peringatan, maksudnya ancaman. Kalau manusia itu makhluk paling tinggi, dipelihara Allah, di bumi langit milik Allah, mati kembali pada Allah. Lah kok tidak mengindahkan aturan Allah? Ya diancam dengan neraka, tempat yang menyedihkan. Gitu ya. Analahum ajrun kabira, sungguhnya bagi mereka orang-orang yang beriman akan mendapat pahala ganjaran yang gede. Ganjaran yang gede. Ayat lain kemarin sudah kita bahas. Kalau hamba Allah itu berbuat baik, pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Namun kalau itu berbuat buruk, hanya sepadan dengan keburukannya. Maksudnya itu diberi kelonggaran. Tapi kalau berbuat baik, itu pahalanya berlipat-lipat, berganda-ganda. Maka kalau kita beramal ikhlas menurut petunjuk, kita nanti jangan punya enggak apa-apa, besok kita akan neraka dulu sebentar. Sebentar, satu hari di dunia itu setara 1000 tahun. Neraka yang paling rendah itu kakinya terantuk, bara, otaknya mendidih. Dalam riwayat Nabi, api di dunia dibanding dengan akhirat, api akhirat 70 kali panasnya dibanding api di dunia. Padahal kalau kita melihat itu dari pengamat-pengamat vulkanologi itu, konon panas lahar itu di kerak itu sampai 1600 derajat Celcius. Batu saja bisa mencair karena panasnya, padahal itu 1/70. Nah besok di akhirat coba kita hitung sendiri. 1600 kali 70, kalau dikenakan kita satu hari setara 1000 tahun. Halah, yang menerangkan belum pernah mati kok nakut-nakuti, ora wedi. Ya silakan, memang di dunia ini bukan hari pembalasan. Durhaka tetap dipelihara oleh Allah, taatnya tetap dipelihara oleh Allah. Kadang-kadang yang taat dengan yang durhaka itu mencari ekonomi, pandai yang durhaka. Nah, lebih kaya, maka kadang-kadang kamu jangan ngikuti saya. Saya itu lebih kaya. Saya ini lebih banyak pengaruh anak buah. Nandakan bahwa saya ini sudah dicintai Allah. Nah gitu. Nah, padahal begitu ya dijelaskan oleh Allah kepada kita. Maka wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum ngadaban alima.
Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami Allah sediakan bagi mereka azab siksa yang pedih. Tadi loh, siksa yang pedih. Maka pedih kita, mengapa kalau orang munafik itu siksa yang pedih? Kalau orang kafir siksa yang berat. Ya, maka kemarin sudah kami terangkan, siksa yang pedih itu digambarkan ada seseorang belandong atau tukang tebang kayu pakai wapak yang tajam, yang gede, mau nebang kayu ngenai betis doak sampai kelihatan darahnya mengalir bercucuran, berarti dia itu luka berat. Tapi namanya pedih bagaimana? Sudah luka berat lari, mau ngambil betadin, tapi keliru sambal kecap. Karena podo-podo coklat. Sudah sakit berdarah-darah, gerujuk sambal kecap, kojling dia itu. Nah inilah gambaran. Nah kita jangan punya tujuan yang rokok apa-apa. Kok selalu berani. Maka mari kita berdoa nanti agar segala bisa ani, dan saya memang berdoa agar nanti muda-muda termasuk Pak Wiyatno ini adalah ketua, Ustadz Wiyatno ketua pemuda perwakilan Karanganyar. Nanti orang-orang kami udur harus bangkit. Maka ini saya beri bekal-bekal, yang mana bekal-bekal itu ilmu pengalaman, orang ilmu buku. Karena banyak kadang-kadang pandai itu hanya textbook thinking. Tapi tidak, karena namanya wong tua itu pengalamannya oke. Canom itu kalau suruh nyalip orang tua ndak iso, karena apa? Umur itu tidak bisa disalip. Maka orang yang alim harus pandai mengambil kelebihan orang lain kemudian kita pakai. Kalau orang itu pandai mengambil kelebihan orang lain, kita akan menjadi orang lebih. Saya rasa demikianlah untuk sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada operator. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa kajian online Jawa Timur, kemudian sudah kita ikuti bersama kajian pada kesempatan sore hari ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Ihsan Suwandi. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan kepada kita semuanya dapat menambah keilmuan kita dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mewakili kru yang bertugas pada kesempatan sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di kajian online berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.